Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada 12 murid, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama terhadap Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saat membuat homili atau menyiapkan homili untuk hari ini, ada satu nas yang menakutkan bagi saya, yakni yang mengatakan di bagian ending dan bagian akhir tadi, yang mengatakan siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Ini yang paling menakutkan bagi saya, berarti akan ditolak oleh Bapa juga, atau ditolak oleh Tuhan juga di surga kalau ada orang yang menyangkal Tuhan Yesus. Nah, di situ seringkali juga bertabrakan dengan kalau misalnya ada orang yang dulu Katolik, atau orang itu agamanya Katolik. Katolik maksudnya bekas Katolik. Lalu dia tidak tahu karena apa, lalu keluarga besarnya meminta pada saat dia meninggal untuk didoakan secara Katolik. Sulit bagi saya. Kenapa? Karena ada nas ini. Saya harus mendoakan bagaimana? Doane terus piye? Ampuni ya Tuhan. Tuhan Engkau Maha Pengampun. Tuhan itu Maha Pengampun. Tetapi karena ada nas ini, lalu ada ganjel dalam doa itu. Walaupun saya mohon pengampunan untuk orang yang menjadi Katolik ini, tapi pada saat mati ingin keluarganya dikebumikan secara Katolik. Nah, di situ ada satu ganjalan, sulit untuk bisa mengungkapkan. Ibu bapak, saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, saya tidak tahu sejarah orang itu kenapa dia menjadi Katolik akhirnya. Namun yang jelas, kadangkala orang keluar dari atau tidak mengakui Tuhan karena ketakutan dalam hidupnya. Ada satu yang menakutkan, seolah-olah diancam, sehingga dia ketir-ketir. Atau ketakutannya bukan karena ketakutan nyawanya terancam, karena takut kalau jangan-jangan kalau dia setia kepada Tuhan Yesus, dia tidak pernah naik pangkat. Dia gajinya tertunda mungkin. Jadi takut pada hal-hal duniawi justru. Sehingga dia mengingkari Tuhan.
untuk misalnya dilantik dengan jabatan baru, tetapi tidak menggunakan iman Katolik. Gitu. Dan ada beberapa orang yang istilahnya itu keluar itu. Tapi ada beberapa orang yang artinya keluar menyangkal Tuhan, dia menjadi orang yang Katolik karena faktor perkawinan. Karena perkawinan di gereja Katolik kan hanya sekali seumur hidup. Nah, karena dia itu ingin mempunyai dua pasangan, maka dia pasti yang kedua itu tidak di gereja Katolik. Kalau dia tidak di gereja Katolik, maka secara umum dia menolak Tuhan juga karena mengakui iman yang baru. Nah, ibu bapak, saudari-saudari kasih dari Tuhan, ada banyak alasan pendek kata orang keluar dari gereja. Namun sekarang bagi diri kita, bacaan ini sebetulnya mau untuk meneguhkan kita. Jangan takut untuk segala-galanya di dunia ini. Ketakutannya seringkali adalah ketakutan yang tidak beralasan. Kenapa? Karena kita seringkali khawatir, was-was. Jangan-jangan pikirannya begitu. Sehingga kita menjadi khawatir, menjadi tidak mau untuk bertindak, memberikan kesaksian bahwa Tuhan ini adalah Dia yang senantiasa melindungi kita. Nah, ibu bapak, saudari-saudari terkasih dalam Tuhan, maka di sini bacaan Injil di sini sebetulnya menegaskan kepada kita, jangan takut dan tetap berteguh iman, walaupun kita harus untuk berjuang mengorbankan nyawa. Ibu bapak, saudari-saudari terkasih dalam Tuhan, pendek kata kita seringkali merasakan ada sesuatu hal. Kalau orang ini berani untuk memberikan dirinya untuk mati demi Tuhan, seringkali justru tidak diberitakan. Ambil contoh konkret, beberapa tahun yang lalu korban ISIS di Suriah dan di Irak yang dibunuh gitu. Itu adalah orang-orang Kristiani, orang pengikut Tuhan. Ada berapa banyak orang? Yang paling banyak sebetulnya yang selalu disembunyikan dan tidak diberitakan oleh media massa adalah kematian di Nigeria. 1 tahun diberitakan, berita terakhir itu bahkan sampai mencapai 50.000 nyawa orang pengikut Tuhan yang harus mati karena tidak mau untuk berpindah. Nah, ibu bapak, dan itu orang Nigeria yang Kristiani sampai sekarang ada dalam suasana yang mencekam juga. Sehingga banyak orang Nigeria hijrah, pindah kemana-mana orang-orang yang Kristiani. Nah, ibu bapak, saudari-saudara kasih dalam Tuhan, seolah-olah mengingatkan kita akan perang dunia yang pertama. Perang dunia yang pertama kan melibatkan Armenia ya. Armenia itu sebetulnya adalah genosida, di mana orang-orang Kristiani, karena Armenia adalah kerajaan pertama Kristiani di dunia. Ini kerajaan pertamanya Armenia. Dan itu ada genosida, yakni apa? Pembunuhan orang-orang Kristiani Armenia yang dilakukan oleh Ottoman Turki. Dan itu baru beberapa waktu yang lalu diperingati 100 tahunnya dicatat. Istilahnya ada peringatannya. Nah, di sini kita bisa melihat, oh ternyata dalam sejarah dunia, walaupun kita tidak ngomong mengenai sejarah gereja, sejarah dunia ternyata menjadi pengikut Tuhan ini adalah perlu keberanian. Perlu keberanian, betul. Orang yang menjadi orang Kristiani adalah orang yang berani. Maka kita, panjenengan semua adalah orang yang berani di tengah masyarakat untuk tetap mengimani Tuhan. Bahkan melakukan segala aktivitas ini dalam nama Tuhan. Setiap kali kita mau melakukan aktivitas, kita selalu menggunakan yang namanya demi nama Bapa. Dan itu yang selalu bisa dilihat oleh banyak orang. Sehingga kita mau untuk memulai segala aktivitas kita ini dengan syahadat kita yang paling singkat, yakni Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini adalah syahadat kita yang paling singkat. Dan kita ternyata berani.
Maka ibu bapak, saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan, maka kita patut bangga. Ternyata saya termasuk orang yang berani. Lalu saya diingatkan dengan satu nas yang mengatakan, banyak orang yang dipanggil oleh Tuhan, tetapi sedikit yang terpilih. Kalau saya bahasakan dengan bahasa yang lain, banyak orang itu menjadi Kristiani, tetapi sedikit yang bertahan. Itu kan membahasakan dengan bahasa yang lain. Nah, di situ kita termasuk orang yang terpilih kalau demikian. Nah, yang terpilih ini itu mau untuk senantiasa mau didampingi oleh Tuhan sendiri, diselamatkan. Nah, maka sabda ini tidak hanya melulu untuk menasihatkan kita jangan takut, tetapi juga janji bahwa Dia mau untuk tetap menyelamatkan dengan mengatakan begini, takutlah kepada Dia yang bisa membunuh tubuh sekaligus jiwa kita. Nah, kalau para martir itu menjadi martir, dia takutnya kepada Tuhan. Tetapi oleh orang-orang yang mau membunuh dia berani untuk mengatakan dia tidak takut. Maka kita bisa melihat bahwa oh iya, kesaksian mereka menguatkan kita bahwa ternyata yang memang harus kita takwai, adalah Tuhan. Dia yang mempunyai kuasa untuk membinasakan tubuh sekaligus jiwa kita. Maka ibu bapak, saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, bacaan ini menguatkan kita untuk tetap berjuang, tetap mau melakukan kebaikan. Kenapa? Karena kalau orang itu ada dalam Tuhan, tindakannya selalu adalah tindakan yang menuju kepada kebaikan. Tidak akan membinasakan orang, tidak akan membuat orang itu kecewa, tidak akan membuat orang itu merasakan dirinya khawatir karena kehadirannya. Tetapi kalau orang itu bersama dengan Tuhan, pasti yang mau dia lakukan adalah kebaikan-kebaikan. Sehingga orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus pun itu bisa merasakan kebaikan orang tersebut. Maka kalau dia itu dibinasakan, maka yang dibinasakan sebetulnya adalah kebaikan itu sendiri. Maka ibu bapak, saudari-saudari yang terkasih, orang yang senantiasa ingat akan Tuhan, senantiasa juga tidak mau untuk diproklamirkan sebagai orang yang baik. Kadang-kala orang itu akan mengatakan begini, biarlah kebaikan itu yang menang, bukan saya yang menang. Karena dalam kebaikan itu ada Allah. Nah, di sana banyak orang, lalu walaupun dia dalam tanda kutip itu bisa menjadi pahlawan, tapi dia menyembunyikan dirinya. Dia ingin supaya Tuhan itu yang dikenali oleh orang-orang yang dia bantu. Nah, dengan seperti itu kita lalu ingat dengan apa yang menjadi tindakan dari Ibu Teresa selama 30 tahun. Selama 30 tahun nggak pernah ada media massa atau media sosial yang mengungkapkan mengenai tindakan dia membantu orang. Dia tidak pernah membaptis orang loh ya. Yang dia bantu adalah mereka yang butuh pertolongannya. Bahkan dalam ungkapannya dia mengatakan begini, saya membantu orang yang kekurangan supaya dia bisa mati sebagai manusia, bukan mati sebagai sampah. Karena waktu itu di India banyak hal yang seperti itu. Kalau orang itu kastanya mungkin rendah atau tidak dihitung, dibiarkan begitu saja mati di jalan. Nah, Ibu Teresa melakukan itu 30 tahun dan tidak ada media massa yang mengeksposnya. Dan dia senang. Nah, setelah 30 tahun baru ada media massa dari asing yang mau untuk menyoroti itu. Sehingga apa? Dengan media massa itu dia tidak bisa melakukan lagi kebaikan lagi. Dia apa? Selalu tindakannya disorot terus-menerus sehingga kebaikannya seolah-olah menjadi sandiwara. Maka dia hanya menugaskan kepada anak buahnya untuk meneruskan karya-karya itu. Nah, ibu bapak,
saudari-saudari terkasih dalam Tuhan, maka banyak orang pengikut Tuhan yang melakukan itu. Dia melakukan kebaikan tetapi tidak mau untuk disorot. Dia tidak mau untuk diagung-agungkan sebagai pahlawan. Nah, kita bangga karena mempunyai banyak saudara yang seperti itu. Dia tidak takut. Dia berani. Walaupun mungkin ancamannya adalah nyawa. Maka ibu bapak, saudari-saudara, kita hendaknya berpegang pada bacaan Injil hari ini. Yakni apa? Berani untuk melakukan kebaikan. Berani untuk melakukan nilai-nilai dari Tuhan yang sudah diwatakan kepada kita. Kita suarakan itu. Jadi kita menyuarakan kebaikan, kebenaran, keadilan. Ini menjadi tugas kita untuk zaman sekarang. Karena masih banyak orang yang masih merasakan ketidakadilan. Nah, kehadiran kitalah yang ditunggu-tunggu untuk menemani mereka. Wartakanlah bahwa Tuhan ini mewartakan keadilan, kebenaran, dan juga kebaikan kepada semua insan. Selamat merenungkan.